Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih tentang teks anekdot, namun dengan pembahasan yang berbeda dari video yang kemarin. Kali ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kita mulai dari strukturnya dulu. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur. Nah, teks anekdot ini memiliki struktur. Struktur yang pertama itu namanya abstrak. Nah, adik-adik, abstrak ini menjadi struktur yang paling awal dalam sebuah teks anekdot. Abstrak berada di awal paragraf itu fungsinya untuk menggambarkan teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua, orientasi. Nah, orientasi ini bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga namanya krisis. Nah, krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik juga tidak biasa. Bahkan krisis terjadi pada penulisnya sendiri. Yang keempat namanya reaksi. Nah, adik-adik, reaksi ini adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik juga, yang berbeda. Yang terakhir yaitu koda atau penutup. Nah, ini adalah struktur teks anekdot: abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Kita lanjut ke kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, adik-adik, kebahasaan teks anekdot yang pertama itu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Yang kedua, konjungsi waktu. Konjungsi waktu merupakan keterangan waktu yang fungsinya itu juga untuk menjelaskan waktu. Contoh katanya seperti ini: antara sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, selagi, seusai, setelah, sebelum, sesudah, hingga, dan sampai. Yang ketiga, kalimat tanya. Nah, adik-adik, kalimat tanya ini juga dikenal dengan kalimat interrogatif. Ciri-cirinya menggunakan kata tanya: apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Ciri-ciri yang kedua diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ciri-ciri yang ketiga pada bahasa lisan diucapkan dengan intonasi suara yang naik. Yang keempat, kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini kalimat perintah, permohonan, ajakan atau larangan dalam pembicaraan. Yang terakhir, kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Karena rasa kagum berhubungan dengan sifat, kalimat seru dibentuk dari kalimat statis. Kalimat seru disebut juga kalimat interjeksi. Nah, adik-adik, itu tadi struktur dan kaidah kebahasaan. Kita lanjut ke pertanyaan dan jawaban yang sering ditemui dalam teks anekdot. Apabila ada pertanyaan seperti ini: jelaskan pengertian krisis dan reaksi pada teks anekdot. Jawabannya seperti ini. Krisis merupakan bagian ketiga anekdot yang muncul setelah orientasi. Krisis menjelaskan peristiwa ganjil, unik, atau tidak biasa terjadi. Reaksi adalah respon terhadap peristiwa ganjil yang terjadi dalam bagian krisis. Keganjilan peristiwa dalam bagian krisis baru dapat dipahami di bagian reaksi ini. Di bagian ini sering muncul kelucuan atau kekonyolan. Bagian ini juga yang menunjukkan klimaks cerita. Selain itu, permasalahan yang dikritik dapat dipahami di bagian ini, di bagian reaksi ini. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, buatlah 5 kalimat imperatif dan kalimat interrogatif. Jawabannya seperti ini.
Pergilah segera, tanda seru. Ini yang kalimat imperatif. Pergilah segera, tanda seru. Jangan engkau buka pintu itu, tanda seru. Aku mohon, pulanglah ke rumahmu, tanda seru. Engkau jangan pernah pergi dari sini, tanda seru. Jawablah pertanyaanku dengan segera, tanda seru. Nah, itu tadi 5 contoh kalimat imperatif. Sekarang 5 contoh kalimat interrogatif. Apa yang membuatmu marah? Nah, itu contoh kalimat yang pertama. Yang kedua, siapa yang menyuruhmu kemari? Nah, yang ketiga, mengapa engkau berbohong kepadaku? Yang keempat, kapan engkau mau mampir ke rumahku? Yang kelima, bagaimana cara menemukan harta karun itu? Nah, itu adalah 5 contoh kalimat imperatif dan kalimat interrogatif. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, buatlah 5 kalimat yang menggunakan konjungsi waktu. Saya beri 1 contoh kalimat saja. Ketika itu, usianya baru 3 tahun. Titik. Ketika itu, usianya baru 3 tahun, titik. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang menggunakan konjungsi waktu. Ketika. Ketika itu, usianya baru 3 tahun. Nah, kita lanjut. Di sini ada contoh teks anekdot yang berjudul Ikan dan Kucing. Adik-adik bisa membaca sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan. Apa pertanyaannya? Tentukan struktur teks anekdot tersebut. Analisislah kebahasaan pada teks anekdot tersebut. Nah, adik-adik, ini adalah contoh strukturnya. Ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, ini adalah kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Kalimat retoris, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan konjungsi hubungan waktu. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Apabila ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, mau kritik, mau apa, silakan coret-coret di kolom komentar, bebas. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.